Yosuga no Sora, atau kalau dalam bahasa Inggris adalah Sky of Connection. Anjas. Menceritakan tentang anak laki-laki bernama Haruka beserta adik perempuannya yang bernama Sora. Setelah kematian mendadak dari kedua orang tua mereka, Haruka atau yang akrab dipanggil Haru memutuskan untuk tinggal di desa bersama adiknya. Hal ini dikarenakan keterbatasan finansial, memaksa mereka berdua untuk menjual rumah yang berada di kota. Mengingat kedua orang tuanya telah meninggal dan mereka berdua ini juga masih belum kerja karena yang masih SMA. Sewaktu kecil hubungan antara Haru dan juga Sora ini bisa dibilang sangatlah dekat. Namun seiring berjalannya waktu, Sora atau selaku adiknya ini justru malah menjaga jarak dengan kakaknya sendiri. Meskipun Sora menjaga jarak dengan kakaknya atau si Haru, namun sebagai seorang kakak, di sini Haruka terus berjuang sekuat tenaga agar supaya dirinya bisa dekat kembali dengan adiknya sendiri. Karena sedari kecil Sora menghabiskan waktunya di rumah sakit, di sini Haru pun mengajak Sora untuk berkeliling desa supaya si Sora ini kenal dengan lingkungan di sekitarnya. Sewaktu mereka berdua keliling desa, Haru hampir aja menabrak seorang wanita yang secara tiba-tiba keluar dari pintu sekolahan. Wanita ini bernama Kozue. Karena bisa dibilang Haru ini sangatlah tampan dan juga sangat menawan, seketika membuat Kozue langsung jatuh cinta dengan si Haru pada pandangan pertama. Karena hari semakin malam, mereka berdua pun memutuskan untuk segera pulang menuju ke rumahnya. Sesuai norma sosial, Haru pergi ke tetangga sebelah, bertujuan untuk menyapa sekaligus memberikan oleh-oleh kepada tetangga dekatnya. Tek 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 tek. Ketika Haru ingin kembali ke rumah, tiba-tiba anak dari tetangga sebelah pun pulang dari sekolahan. Dan yep, wanita ini adalah Yori Himenao atau selaku teman masa kecil dari Sora dan juga si Haru. Oh iya, Nao ini juga memiliki perasaan ke Haru, atau secara sederhana Nao ini juga cinta sama si Haru. Anjas, pulang kampung langsung jadi harem desa. Karena Sora dan Haru pindah tempat tinggal, secara otomatis mereka berdua juga harus pindah sekolahan, bukan? Di sini Haru pindah sekolahan, di mana pada sekolah itu Haru bertemu dengan Nao atau selaku teman masa kecilnya, sekaligus bertemu dengan Kozue atau selaku wanita yang hampir ditabrak sama si Haru. Tak disangka, ternyata Kozue ini satu kelas dengan Haru dan juga Kozue ini merupakan seorang ketua kelas. Melihat seorang pria tampan di kelas, seketika langsung membuat para wanita ini langsung jadi terpesona kepada si Haru. Oh iya, di sini Sora atau selaku adiknya Haru masih belum mau bersekolah karena masih trauma perihal orang tuanya yang telah meninggal. Terlebih lagi tubuh dari Sora ini sangatlah lemah, jadinya yang mending kapan-kapan aja sekolahnya. Di hari pertama Haruka diajak keliling sekolahan bersama ketua kelas dan tentu karena bisa berduaan dengan pria yang sangat amat tampan membuat Kozue ini sangatlah bahagia. Tak terasa hari pun menjadi sore. Karena merasa bahagia orang yang dicintai kembali ke kampung halaman membuat si Nao ini secara tidak sengaja menabrak Haru yang kebetulan sedang dalam perjalanan pulang menuju ke rumah. Karena kakinya Nao terluka akibat jatuh dari sepeda, Haru pun menawarkan diri untuk memberikan tumpangan kepada si Nao ini. Naik sepeda deh mereka berdua. Di sisi lain, karena ditunggu lama banget kakaknya tak kunjung pulang dan juga dikarenakan gabut, si Sora pun membayangkan tentang kenangan di masa lalunya bersama si Haru atau selaku kakaknya sendiri. Jadi gini nih, seperti yang saya bilang tadi, bahwa sewaktu kecil Sora dan Haru ini memiliki hubungan yang sangat amat dekat. Pada suatu hari, Sora dan Haru sedang bermain petak umpet di dalam rumahnya. Karena Sora sangat kesusahan ketika sedang mencari Haru, pada akhirnya Haru pun memanfaatkan hal ini untuk mengagetkan adiknya sendiri atau si Sora ini. Dan benar aja, rencana Haru dalam mengagetkan Sora pun berjalan dengan baik. Namun dikarenakan Sora kaget beneran, membuat tubuh dari Sora ini menabrak lemari obat, sehingga obat yang ada di lemari pun jatuh tepat ke arah Sora. Melihat akan hal itu, dengan cepat Haru pun langsung lari ke tempat Sora untuk menangkap botol obat yang telah jatuh dari lemari obat. Untungnya, Haru berhasil menangkap botol obat itu sehingga membuat Sora ini tidaklah jadi terluka. Namun tak disangka, entah kerasukan apa atau habis nonton apa, secara tiba-tiba Haru langsung mencium Sora atau mencium seorang gadis selaku adiknya sendiri. Bener-bener adik kandung atau punya hubungan sedarah. Loh, ada apaan nih? Jadi gini nih. Karena memiliki tubuh yang lemah, sewaktu kecil Sora ini menghabiskan waktunya untuk tinggal di rumah sakit. Akibat dari itu, membuat Haru lupa kalau dirinya tuh punya seorang adik perempuan. Tek 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 tek. Karena tubuh dari Sora ini sudah baikan atau mendingan, membuat Sora diperbolehkan untuk pulang ke rumah oleh pihak rumah sakit. Setelah sekian lama tidak bertemu, Haru mulai menganggap bahwa Sora merupakan seorang perempuan atau wanita yang telah datang ke keluarga miliknya. Jadi intinya karena sudah lama tidak bertemu, Haru tidak menganggap bahwa Sora itu adalah adiknya sendiri, melainkan menganggap bahwa Sora itu adalah wanita lain bukan sebagai adiknya sendiri. Dan dari sinilah awal mula Haru mulai mencintai Sora pun dimulai.
Seiring berjalannya waktu, karena rasa cinta Haru kepada Sora semakin menggebu-gebu, pada akhirnya Haru pun mencium Sora seperti kejadian yang saya sampaikan tadi. Itu adalah gambaran singkat mengenai hubungan antara Sora dan juga Haru sewaktu mereka masih kecil. Oke, kita lanjut lagi ke jalan cerita utamanya, tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Setelah membayangkan kenangan sewaktu masih kecil dan karena emosi ditunggu lama sekali namun Haru tak kunjung pulang, Sora pun memutuskan untuk segera menyusul Haru menuju ke sekolahannya. Namun tak disangka ketika di depan rumah, Sora melihat Haru yang sedang berduaan mesra dengan Shinao atau selaku teman masa kecil dari mereka berdua ini. Tentu melihat akan hal itu membuat Sora yang tadinya udah emosi jadi tambah emosi lagi. Ketika malam tiba, tidak disangka, secara tiba-tiba Sora ini datang ke kamarnya Haru sambil melepas bajunya. Dan tentu melihat akan hal itu membuat jiwa lelaki dari Haru ini semakin menggebu-gebu. Namun ternyata di sini Sora menyuruh Haru untuk mengukur tubuhnya supaya si Sora ini bisa mendapatkan seragam untuk dirinya bersekolah. Karena Haru memutuskan untuk membuang rasa cinta kepada adiknya, dari sini perjalanan Haru dalam mencari wanita lain untuk menemukan cinta sejati pun dimulai. Hari pun menjadi pagi. Karena seragam milik Sora udah jadi berkat bantuan Shinao, di sini Sora pun memutuskan untuk pergi menuju ke sekolahan. Sewaktu perjalanan sekolah, mereka bertemu dengan teman lama yakni Akira selaku gadis kuil dan juga Ryohei atau selaku teman kelas dari si Haru ini. Karena merasa kesal melihat Haru dan juga Nao sama-sama suka namun tidak segera menyatakan cinta, di sini Akira dan juga Ryohei pun merencanakan akan sesuatu nih. Dan yep, rencana itu bertujuan agar membuat Haru dan juga Nao ini semakin dekat. Ya intinya supaya mereka ini biar segera jadian lah, si Nao sama si Haru. Di sini Ryohei mengundang Haru untuk pergi ke kolam renang, sementara temannya Akira yang bernama Kazuha mengajak Nao untuk pergi ke kolam renang juga. Namun ternyata justru mereka berdua atau Ryohei dan juga Kazuha malah tidak ikut hadir ke tempat yang telah dijanjikan. Tentu karena mereka tidak datang, membuat Nao dan juga Haru ini bisa berduaan di kolam renang. Karena kebetulan Haru juga tidak bisa berenang, di sini Haru pun meminta Nao untuk mengajari dirinya dalam berenang di kolam renang. Kalau berenang di atas langit itu namanya terbang, Pak. Tek. Karena merasa sudah cukup latihan berenangnya, mereka berdua pun memutuskan untuk segera berganti baju. Tentu ganti bajunya tempat antara cewek dan juga cowok itu dipisah loh ya. Namun secara tiba-tiba sewaktu ganti baju, si Nao ini berteriak dengan sangat amat kerasnya. Karena merasa khawatir, dengan cepat Haru pun langsung pergi menuju ke tempat di mana Nao berada atau ke tempat ganti para wanita. Ternyata penyebab Nao berteriak yakni dikarenakan seekor kucing yang secara tiba-tiba masuk dari kolom jendela ruang ganti para wanita. Akibat Nao berteriak dengan sangat amat kerasnya, membuat guru pembimbing atau yang bertanggung jawab atas kolam renang pun datang ke ruang ganti wanita. Karena tidak ingin kena marah akibat Haru berada di ruang ganti wanita, mereka berdua pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam kardus dengan bersama. Dikarenakan guru pembimbing tidak menemukan keanehan di ruang ganti wanita meski tadi ada teriakan keras, membuat guru pembimbing ini pun bingung dan karena bingung, guru ini memutuskan untuk segera pergi dari kolam renang secepat mungkin. Mungkin itu ulah para hantu. Setelah guru itu pergi, dengan cepat Nao dan juga Haru pun keluar dari persembunyiannya atau keluar dari dalam kardus. Dan karena sewaktu di dalam kardus tadi mereka mendapatkan sebuah pencerahan padahal di dalam kardus itu tempatnya gelap, pada akhirnya di sini Haru pun menembak Nao dan karena Nao juga cinta sama si Haru, dari sini kisah cinta antara Haruka bersama Yorihime Nao pun dimulai. Selamat tinggal adikku tersayang dalam pikirnya. Secara singkat cerita, hubungan antara Nao dan juga Haru pun berjalan dengan baik. Bahkan ceritanya mereka berdua ini sering berkencan setiap minggunya. Namun ya meskipun begitu, pada kenyataannya Haru ini masih belum bisa menghilangkan perasaan cintanya terhadap adiknya sendiri. Karena ya bagaimanapun tujuan Haru berpacaran dengan Nao tak lain dan tak bukan supaya si Haru ini bisa melupakan perasaan cinta terhadap adiknya sendiri. Di sisi lain, karena melihat Haru belakangan ini sangat dekat dengan si Nao, membuat Sora ini menjadi semakin tambah emosi. Karena ya bagaimanapun setelah Sora dicium oleh kakaknya sewaktu masih kecil, membuat Sora ini juga memiliki perasaan terhadap kakaknya sendiri. Lah, kalau sama-sama suka ngapain si Sora ini malah ngejaga jarak sama kakaknya sendiri? Jadi gini nih. Sewaktu mereka masih kecil, bisa dibilang keluarga Yorihime atau keluarga milik Nao tuh tidak berjalan dengan baik. Setiap harinya, setiap malamnya, kedua orang tuanya Nao ini selalu bertengkar entah itu masalah keuangan, pekerjaan, hingga permasalahan hidup lainnya. Karena tidak kuat melihat orang tuanya yang selalu bertengkar, dengan cepat Nao pun langsung melarikan diri dari rumahnya. Setelah lari dengan sekuat tenaga, tidak sengaja Nao melihat Haru yang sedang rebahan santuy di depan rumahnya, di depan rumah Haru maksudnya.
Karena merasa depresi akibat keluarganya yang selalu bertengkar, membuat Nao ini malah menyerang Haru yang sedang rebahan santai di depan rumahnya. Ketika Haru dan Nao ini sedang enak-enak bersama, tidak sengaja Sora melihat mereka berdua yang sedang enak-enak dari kejauhan. Tentu melihat kakaknya yang sedang bercocok tanam dengan wanita lain membuat Sora ini langsung emosi kepada kakaknya sendiri, terutama emosi kepada Nao atau selaku wanita yang telah bercocok tanam dengan kakaknya Sora. Nah, dari sini udah ngejawab mengapa Sora menjaga jarak dengan kakaknya. Ya apalagi kalau bukan dikarenakan kakaknya ini telah bercocok tanam dengan wanita lain, bukan dengan Sora atau selaku adiknya sendiri. Anjas. Karena tidak ingin kakaknya diambil untuk yang kedua kalinya setelah sekian lama menjaga jarak, pada akhirnya Sora pun mulai mendekatkan diri kepada si Haru atau selaku kakaknya si Sora ini. Langkah pertama yang diambil oleh Sora yakni melakukan pekerjaan seperti ibu rumah tangga pada umumnya seperti mencuci, memasak, dan berbagai macam kegiatan ibu rumah tangga lainnya. Hingga pada suatu malam, karena cinta Sora kepada Haru sangatlah besar, membuat Sora secara diam-diam melakukan solo di tengah-tengah malam. Karena pada saat itu Haru juga belum tidur dan kebetulan mendengarkan suaranya Sora, membuat Haru ini penasaran tentang apa yang sedang dilakukan sama Sora di tengah-tengah malam. Dan benar aja, melihat Sora yang enak-enak dengan sendirian sambil menyebut nama Haru atau selaku kakaknya sendiri, seketika membuat Haru langsung menangis antara dirinya sedih dan juga senang. Sedih karena hubungan cinta antara adik dan kakak itu dilarang, dan senang karena ternyata selama ini Sora masih mencintai Haru sebagai seorang pria. Keesokan harinya, karena Haru sudah membulatkan tekad untuk tidak mencintai Sora, di sini Haru pun mengajak Nao untuk pergi berkencan agar supaya Haru ini bisa lupakan kejadian yang dilakukan sama Sora di tengah-tengah malam. Namun sangat amat disayangkan, meskipun Haru berkencan dengan wanita cantik dan juga bohai, akan tetapi hal itu masih belum cukup untuk melupakan kejadian yang dilakukan sama Sora di tengah-tengah malam. Karena saking depresinya, si Haru ini sampai nekat membawa Nao menuju ke hotel. Tujuannya ya tak lain dan tak bukan, yakni mengajak Nao ini untuk berenak-enak bersama. Wah, akan tetapi tidak semudah itu, Fergianti. Ketika Nao akan dienak-enak sama si Haru, dengan cepat Nao pun langsung menolak akan hal itu. Nao tahu bahwa tindakan yang dilakukan oleh Haru saat ini merupakan sebuah wujud dari pelampiasannya aja. Di sini Nao bertanya, apakah Haru benar-benar mencintaiku? Mencintai Nao maksudnya. Kemudian Haru pun langsung menjawab, entahlah aku juga bingung. Dan kencan beserta hubungan antara Nao dan juga Haru pun berakhir sampai di sini aja. Dikala hubungan antara Nao dan juga Haru sudah berakhir, hari demi hari, Sora malah semakin mendalami perannya layaknya seorang istri atau seorang ibu rumah tangga. Tentu melihat akan hal itu, membuat rasa cinta milik Haru terhadap Sora pun semakin menggebu-gebu. Bahkan karena saking menggebu-gebunya, sewaktu di perpustakaan Haru ini sampai membaca buku yang berkaitan dengan pernikahan antara saudara kandung. Anjas. Hingga pada suatu hari karena saking giat bekerja, Sora pun mendadak jatuh sakit. Karena ya bagaimanapun tubuh dari Sora ini sangatlah lemah, sehingga jika dirinya bekerja dengan keras, maka ia tinggal menunggu waktu aja bagi dirinya untuk jatuh sakit. Tentu karena Sora jatuh sakit, membuat Haru ini sangatlah khawatir. Karena Sora dibawa ke dokter juga kagak mau, di sini Haru pun memutuskan untuk merawat Sora secara mandiri dengan sepenuh hati. Bahkan ceritanya si Haru ini sampai ngemandiin Sora menggunakan sebuah kain basah, namun kainnya tuh sangat amat hangat. Anjas. Sewaktu dimandiin sama Haru ketika dirinya sedang sakit, membuat adrenalin dari tubuh Sora ini semakin menggebu-gebu. Karena sudah tidak tahan lagi, setelah sekian lama, Sora pun mengungkapkan perasaan cintanya terhadap si Haru atau selaku kakaknya si Sora ini. Anjas. Karena ya mereka berdua ini sama-sama suka, mereka pun memutuskan untuk berenak-enak secara seksama. Anjas mulu dah. Hari pun menjadi pagi. Karena mereka berdua tadi sudah berenak-enak bersama, membuat hubungan antara Haru dan juga Sora ini pun menjadi semakin dekat. Entah itu di sekolahan atau di dalam rumah, intinya mereka berdua ini sudah layaknya seperti orang pacaran pada umumnya. Padahal mereka berdua ini adalah kakak dan adik. Karena kedekatan mereka sudah di ambang batas, ketua kelas sekaligus wanita yang suka sama Haru pun bilang bahwa kalau kakak adik tuh ya jangan terlalu dekat lah. Kalaupun dekat, ya jangan sampai terlihat seperti sepasang kekasih. Meskipun udah ditegur sama ketua kelas, Haru pun tetap tidak peduli akan hal itu. Hingga pada suatu hari ketika pulang sekolah, HP milik Haru ini tertinggal di dalam ruang kelas. Untungnya, ketua kelas dan juga Nao berhasil menemukan dan memungut HP milik Haru ini. Karena Haru tak kunjung kembali ke sekolahan untuk mengambil HP-nya, di sini mereka berdua pun berinisiatif untuk mengembalikan HP-nya langsung ke rumah milik si Haru. Pergi deh mereka berdua. Ketika perjalanan menuju ke rumah Haru, dari kejauhan terdengar suara Sora yang sedang meronta-ronta. Karena khawatir, dengan cepat mereka berdua pun langsung pergi menuju ke dalam rumah milik si Haru.
Namun tak disangka, ternyata suara peronta-ronta itu diakibatkan karena Sora dan Haru sedang bercocok tanam tepat di depan pintu rumah mereka, tapi pintu di bagian dalam loh ya. Tentu melihat sepasang saudara yang sedang berenak-enak bersama, membuat ketua kelas dan juga Nao ini sangatlah syok berat. Karena tidak kuat melihat akan hal itu, dengan cepat mereka berdua pun langsung memutuskan untuk segera pergi dari rumah milik si Haru ini. Anjas, ketahuan, auto viral. Karena udah ketahuan dan karena hubungan mereka ini sudah tidak sehat, di sini Haru pun memutuskan untuk benar-benar berhenti tentang permasalahan dalam mencintai adiknya sendiri. Terlebih lagi dikarenakan kondisi keuangan yang sangat memburuk, membuat mereka berdua ini harus berpisah satu sama lain. Sora tinggal bersama keluarganya milik si Nao, sedangkan si Haru ini akan tinggal bersama pamannya sendiri. Ketika mendengar kakaknya yang akan direbut lagi, membuat Sora ini benar-benar depresi. Karena Akira selaku gadis kuil pernah bilang bahwa di dekat kuil Putri Sayori terdapat sebuah danau yang konon katanya dapat membuat seseorang terlahir kembali atau dengan kata lain dapat mengulangi kehidupannya. Dengan cepat Sora pun langsung pergi ke danau itu dengan harapan jika dirinya mati, maka Sora akan terlahir kembali sebagai orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan si Haru. Ya intinya supaya hubungan mereka ini bisa legal lah. Ketika menjelang fajar, mengetahui bahwa Sora tidak ada di kamar dan melihat boneka kesayangan milik Sora ini hancur, membuat Haru ini seketika langsung menjadi panik. Dengan cepat Haru pun langsung meminta bantuan Nao untuk membantunya dalam rangka mencari si Sora ini. Secara singkat cerita, Haru pun berhasil menemukan Sora yang sedang dalam perjalanan menuju ke tengah-tengah danau Putri Sayori. Meskipun Haru tidak bisa berenang, namun di sini Haru tetap nekat untuk menuju ke tempat di mana Sora berada. Hingga pada akhirnya Haru pun sampai ke tempat Sora. Namun sangat amat disayangkan karena Haru tidak bisa berenang, justru membuat mereka berdua ini malah jadi tenggelam bersama. Meskipun Haru tahu bahwa dirinya akan mati, namun setidaknya dirinya akan mati bersama si Sora atau selaku adiknya tercinta. Akan tetapi dikarenakan Sora tidak tega melihat Haru yang mati karena tenggelam, entah gimana ceritanya, Sora berhasil membawa Haru ini menuju ke permukaan atau pinggiran danau di dekat kuil Putri Sayori. Setelah mereka mandi di danau dekat kuil, pada akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah pencerahan nih. Dan yep, pencerahan itu yakni sesulit apapun jalannya, ia tinggal lakuin aja. Karena sudah mendapatkan pencerahan yang sangat amat cerah, di sini mereka berdua pun memutuskan untuk pindah dan bekerja di luar negeri supaya mereka bisa memperjuangkan hubungan cinta terlarang antara adik dengan sang kakak. Dan cerita berhari ketika mereka naik kereta dalam perjalanan menuju ke luar negeri, sekaligus cerita diakhiri dengan adegan enak-enak mereka berdua yang mereka lakukan di dalam kereta dalam perjalanan menuju ke luar negeri. Yes. Bagian menariknya, ada yang bilang bahwa mereka berdua ini aslinya mati dikarenakan tenggelam di dalam danau. Ada juga yang bilang bahwa mereka berdua ini berhasil mempertahankan cintanya, bahkan ceritanya udah sampai ke tahap pernikahan. Apapun itu, selama mereka bersama, pasti semuanya akan baik-baik aja. Everything is gonna be daijoubu. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime Yosuga no Sora atau kalau dalam bahasa Inggris adalah Sky of Connection. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.